Halo, saya Virat Pinandar dengan NIM 2902697422, mahasiswa S1 Accounting Bisnis Online. Kali ini saya akan menjawab studi kasus mata kuliah Research Methodology in Accounting and Finance dengan topik Data Collection Methods Observation. Pada studi kasus ini, sebuah restoran cepat saji ingin memahami perilaku pelanggan saat memilih menu melalui kios digital. Peneliti menggunakan dua metode observasi, yaitu structured observation dengan checklist perilaku, serta unstructured observation untuk menangkap ekspresi nonverbal pelanggan. Selain itu, muncul fenomena Hawthorne Effect, di mana perilaku pelanggan berubah karena sadar sedang diamati. Kemudian ini adalah daftar pertanyaan yang akan saya jawab di studi kasus kali ini. Kita lanjut. Yang pertama, terkait kelebihan dan kekurangan metode observasi yang digunakan. Structure observation itu sendiri memiliki kelebihan berupa data yang sistematis, terukur, dan mudah dibandingkan, seperti waktu pemesanan, jenis menu, dan kesalahan input. Metode ini itu dapat meningkatkan objektivitas dan memudahkan analisis kuantitatif. Namun kekurangannya itu dia kurang mampu menangkap konteks emosional dan alasan di balik perilaku pelanggan. Sebaliknya, yang unstructured observation itu unggul dalam menangkap aspek nonverbal, seperti ekspresi wajah dan bahasa tubuh, sehingga memberi pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengalaman para pelanggan. Nah, tapi metode ini itu cenderung lebih subjektif, sulit distandarkan dan juga itu sangat berisiko adanya bias peneliti. Kemudian Hawthorne Effect. Hawthorne Effect itu sendiri memengaruhi hasil riset observasional dengan cara mengubah perilaku subjek penelitian. Nah, dalam kasus ini pelanggan yang sadar itu dia sedang di pelanggan yang sedang sadar diamati itu menunjukkan waktu pemesanan yang lebih cepat. Nah, artinya data yang dihasilkan itu nggak sepenuhnya merepresentasikan perilaku alami pelanggan. Nah, itu kalau nggak dikendalikan, efek itu dapat menurunkan validitas eksternal penelitiannya. Kemudian, untuk menjaga validitas etis dan objektivitas data, dapat dirancang sebuah desain observasi kombinatif. Nah, peneliti itu bisa menggabungkan structure dan unstructured observation secara paralel, namun dengan pendekatan non-intrusif. Misalnya, pelanggan itu diberi general consent atau persetujuan gitulah bahwa area restoran ini itu menggunakan observasi perilaku untuk peningkatan layanan tanpa perlu menjelaskan fokus spesifik pengamatan. Nah, data terstruktur dikumpulkan melalui sistem kios secara otomatis. Sementara yang data nonverbal itu dicatat menggunakan pedoman interpretasi yang jelas dan diuji antar observer. Dengan demikian, penelitian itu tetap etis, objektif, dan mendekati kondisi perilaku alami para pelanggan. Kemudian ini adalah referensi yang saya gunakan dalam menjawab studi kasus ini. Nah, kesimpulannya, kombinasi metode observasi itu dapat memberikan gambaran perilaku pelanggan yang lebih utuh, asalkan dirancang secara etis dan mampu meminimalkan bias observasional. Sekian dari saya, terima kasih.